Pengantar akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti dan dalam satuan uang, transaksi-transaksi, dan peristiwa-peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dan menafsirkan hasil-hasilnya. Akuntansi sebagai seni. Akuntansi membutuhkan penggunaan keterampilan dan penilaian kreatif. Fase saling berhubungan. Pencatatan berkaitan dengan penulisan atau penyimpanan catatan transaksi bisnis. Pengklasifikasian melibatkan pengelompokan item serupa yang telah dicatat. Setelah mereka diklasifikasikan, informasi diringkas menjadi laporan yang kita sebut laporan keuangan. Transaksi dan peristiwa keuangan. Misalnya, mempekerjakan karyawan tambahan adalah informasi kualitatif tanpa karakter keuangan, oleh karena itu tidak dicatat. Namun, pembayaran gaji, akuisisi gedung kantor, penjualan barang dicatat karena melibatkan nilai finansial dalam bentuk uang. Mereka diberikan jumlah ketika diproses dalam sistem akuntansi. Menggunakan salah satu contoh di atas, tidak cukup untuk mencatat bahwa perusahaan membayar gaji untuk bulan April. Ini harus mencakup angka moneter. Katakanlah misalnya biaya gaji $20.000. Menafsirkan hasil. Menafsirkan hasil adalah bagian dari fase akuntansi. Informasi tidak berguna jika tidak ditafsirkan dan dipahami. Jumlah, angka, dan data lain dalam laporan keuangan mempunyai arti yang berguna bagi pemakainya. Tujuan akuntansi. Entitas ekonomi. Organisasi yang dapat diidentifikasi secara terpisah yang memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Organisasi dapat berupa organisasi bisnis yang beroperasi, terutama untuk menghasilkan laba, atau organisasi non-profit yang menjalankan operasi amal dan non-profit. Tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi kepada pengguna yang berbeda. Pengguna memanfaatkan informasi dalam membuat keputusan ekonomi. Informasi akuntansi. Banyak jenis informasi yang disediakan oleh laporan akuntansi. Hal-hal ini akan lebih jelas ketika Anda masuk ke tutorial laporan keuangan. Hasil operasi. Ini berkaitan dengan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk rentang waktu tertentu. Misalnya selama setahun, seperempat, atau sebulan. Ini diukur dengan mengurangi semua pengeluaran dari semua pendapatan. Jumlah yang dihasilkan disebut laba bersih. Posisi keuangan. Berapa banyak sumber daya yang dimiliki entitas saat ini? Berapa banyak entitas berutang kepada pihak ketiga? Berapa yang tersisa untuk pemilik? Setelah kami membayar semua kewajiban sumber daya kami, pertanyaan pertama mengacu kepada total entitas, yang kedua untuk kewajiban, dan yang ketiga untuk modal. Solvabilitas dan likuiditas. Solvabilitas mengacu pada kemampuan entitas untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Likuiditas berkaitan dengan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Arus kas. Laporan keuangan juga menunjukkan arus masuk dan arus keluar dalam berbagai aktivitas bisnis, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan lainnya. Menafsirkan hasil adalah bagian dari fase akuntansi. Informasi tidak berguna jika tidak dapat ditafsirkan dan dipahami. Jumlah, angka, dan data lain dalam laporan keuangan mempunyai arti yang berguna bagi pemakainya. Pengguna laporan akuntansi. Pemilik dan investor. Pemilik saham perusahaan memerlukan informasi keuangan untuk membantu mereka membuat keputusan
tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka atau saham mereka, yaitu menahan, menjual, atau membeli lebih banyak. Calon investor membutuhkan informasi untuk menilai potensi keberhasilan dan profitabilitas perusahaan. Dengan cara yang sama, pemilik usaha kecil memerlukan informasi keuangan untuk menentukan apakah bisnis tersebut menguntungkan dan apakah akan melanjutkan, meningkatkan, atau menghentikannya. Manajemen. Manajer, baik pemilik atau pekerja, secara teratur menghadapi keputusan ekonomi. Berapa banyak persediaan yang akan kita beli, apakah kita punya cukup uang, berapa banyak yang kita hasilkan tahun lalu, apakah kita memenuhi target kita. Semua itu dan banyak pertanyaan dan keputusan bisnis lainnya memerlukan analisis informasi akuntansi. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dana seperti bank, lembaga keuangan, dan pemegang obligasi tertarik pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo atau solvabilitas. Kreditur atau pemasok dagang. Seperti pemberi pinjaman, kreditur perdagangan atau pemasok tertarik pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. Meskipun demikian, mereka sangat tertarik pada likuiditas perusahaan, kemampuannya untuk membayar kewajiban jangka pendek. Pemerintah, badan pengatur negara, terutama otoritas pajak, tertarik pada informasi keuangan entitas untuk tujuan perpajakan dan peraturan. Pajak dihitung berdasarkan hasil operasi dan dasar pengenaan pajak lainnya. Secara umum, negara ingin mengetahui berapa penghasilan wajib pajak untuk menentukan pajak terutangnya. Karyawan tertarik pada profitabilitas dan stabilitas perusahaan. Mereka mengejar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji dan memberikan tunjangan ke karyawan. Mereka mungkin juga tertarik dengan posisi keuangan dan kinerjanya untuk menilai kemungkinan ekspansi perusahaan dan dengan itu peluang pengembangan karir. Pelanggan. Ketika ada keterlibatan atau kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggannya, pelanggan menjadi tertarik pada kemampuan perusahaan untuk melanjutkan keberadaannya dan menjaga stabilitas operasi. Kebutuhan ini juga meningkat dalam kasus di mana pelanggan bergantung pada entitas. Masyarakat umum, siapapun di luar perusahaan seperti peneliti, mahasiswa, analis, dan lainnya dapat tertarik dengan laporan keuangan perusahaan untuk beberapa alasan yang sah, baik untuk penelitian pribadi, analisis industri dan sektor, laporan sekolah, atau sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu. Cabang akuntansi dan spesialisasinya. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan melibatkan pencatatan dan pengklasifikasian transaksi bisnis, serta menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna internal dan eksternal. Dalam menyusun laporan keuangan, kepatuhan yang ketat dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP diamati. Akuntansi keuangan terutama berkaitan dengan pemrosesan data historis. Akuntansi manajerial atau manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk digunakan oleh pengguna internal atau manajemen. Cabang ini berurusan dengan kebutuhan manajemen daripada kepatuhan ketat dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntansi manajerial melibatkan analisis keuangan, penganggaran, dan peramalan analisis biaya, evaluasi keputusan bisnis, dan bidang serupa. Akuntansi biaya seringkali dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Akuntansi biaya mengacu pada pencatatan, presentasi, dan analisis biaya produksi. Akuntansi biaya sangat berguna dalam bisnis manufaktur karena mereka memiliki proses penetapan biaya yang paling rumit. Akuntansi biaya juga menganalisis biaya aktual versus anggaran atau standar untuk membantu menentukan tindakan di masa depan terkait manajemen biaya perusahaan. Audit eksternal mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen dengan tujuan untuk menyatakan pendapat
atas kewajaran penyajian dan kepatuhan terhadap GAP. Audit internal berfokus pada evaluasi kecukupan struktur pengendalian internal perusahaan dengan menguji pemisahan tugas, kebijakan, dan prosedur, tingkat otoritas, dan kontrol lain yang ditetapkan oleh manajemen. Akuntansi pajak. Akuntansi pajak membantu klien mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Ini termasuk perencanaan pajak dan persiapan pengembalian pajak. Ini juga melibatkan penentuan pajak penghasilan dan pajak lainnya, layanan konsultasi pajak seperti cara-cara untuk meminimalkan pajak secara legal, evaluasi konsekuensi dari keputusan pajak, dan hal-hal terkait pajak lainnya. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi melibatkan pengembangan, instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur dan sistem akuntansi yang digunakan dalam proses akuntansi. Ini mencakup penggunaan formulir bisnis, arahan personal akuntansi, dan manajemen perangkat lunak. Akuntansi fidusia. Akuntansi fidusia melibatkan penanganan akun yang dikelola oleh orang yang dipercayakan dengan penjagaan dan pengelolaan properti atau untuk kepentingan orang lain. Contoh akuntansi fidusia termasuk akuntansi kepercayaan, kurator, dan akuntansi real. Akuntansi forensik. Akuntansi forensik melibatkan kasus pengadilan, litigasi, investigasi penipuan, klaim, dan penyelesaian sengketa, dan bidang lain yang melibatkan masalah hukum. Ini adalah salah satu tren populer dalam akuntansi saat ini. Bidang praktik akuntansi. Akuntan publik. Akuntan dalam praktek publik bekerja di kantor akuntan atau secara individu untuk memberikan audit dan pengesahan perencanaan dan persiapan pajak dan layanan konsultasi kepada klien mereka. Akuntansi di akuntan publik melayani klien berdasarkan proyek atau kontrak. Akuntan swasta. Dalam akuntansi swasta juga dikenal sebagai praktek dalam perdagangan dan industri. Seorang akuntan hanya melayani satu perusahaan. Akuntan di akuntansi swasta menyediakan fungsi staf yang mendukung perusahaan dengan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan akuntansi. Jabatan di praktek swasta meliputi pekerjaan entry level seperti bookkeeper, accounting officer, financial analyst, internal auditor, dan lain-lain. Dari sana, pendatang baru dapat meningkatkan bagan organisasi dan mendapatkan posisi manajemen kunci seperti Chief Internal Auditor, Controller, dan Chief Financial Officer. Akuntan pemerintah. Instansi pemerintah juga membutuhkan akuntan. Badan-badan ini membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu mereka merencanakan, menganggarkan, meramalkan, dan mengalokasikan dana pemerintah. Auditor negara juga dipekerjakan oleh pemerintah untuk memastikan pengguna dan alokasi yang tepat dari dana tersebut. Pendidikan akuntansi. Area ini terdiri dari akuntan yang terlibat dalam pengajaran, penelitian, dan pelatihan dan pengembangan. Akuntan dapat mengejar karir sebagai anggota fakultas di sekolah, penulis buku akuntansi, peneliti, pelatih, dan resensi. Jenis dan bentuk badan usaha. Bisnis jasa. Bisnis jasa layanan menyediakan produk tidak berwujud, produk tanpa bentuk fisik. Perusahaan jenis layanan menawarkan keterampilan, tenaga kerja, keahlian, dan pekerjaan serupa lainnya dengan imbalan biaya profesional atau bakat. Contoh bisnis jasa. Layanan bisnis seperti akuntansi, konsultasi, perpajakan, periklanan, teknik, hukum, agen penelitian, pemrograman komputer. Layanan pribadi seperti binatu, salon kecantikan, fotografi, perbaikan otomotif, persewaan mobil, cuci mobil, tempat parkir, fasilitas kebugaran, taman hiburan, pesawat bowling, lapangan golf, teater, rumah sakit dan klinik, sekolah, museum, bank, hotel, dan penginapan, dan lainnya. Bisnis perdagangan. Jenis usaha ini membeli produk dengan harga grosir dan menjualnya dengan harga eceran. Mereka dikenal sebagai bisnis beli dan jual atau reseller. Mereka mendapat untung dengan menjual barang mereka dengan harga lebih tinggi dari biaya pembelian mereka. Bisnis perdagangan membeli produk dan menjualnya tanpa mengubah bentuknya. Contohnya termasuk semua toko distribusi dan retail seperti departemen store, grosir, perangkat keras, toko pakaian dan aksesoris, elektronik konsumen, perabot rumah tangga, toko peralatan, toko obat-obat, dan lain-lain. Bisnis manufaktur. Tidak seperti bisnis merchandising, bisnis manufaktur membeli produk dengan tujuan menggunakannya
sebagai bahan baku untuk membuat produk baru. Dengan demikian terjadi transformasi dari produk yang dibeli. Sebuah bisnis manufaktur menggabungkan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead dalam proses produksinya. Barang yang dihasilkan kemudian dijual kepada pelanggan. Contoh bisnis manufaktur, penggolongan makanan seperti memproduksi daging kaleng, barang beku, produk susu, minuman dalam kemasan, juga toko roti dan pabrik minyak, pabrik kain dan produksi tekstil dari kapas, wol, polyester, dan juga pabrik pakaian yang menggunakan bahan baku tekstil. Pekerjaan kayu dan logam seperti pada lemari bangunan, meja, kursi, kilang minyak, laboratorium kimia, produksi plastik dan karet, pembuat kapal, produsen pesawat terbang, pembuat mobil. Bisnis lebih dari satu klasifikasi. Banyak perusahaan terlibat dalam lebih dari satu jenis bisnis, biasanya dipisahkan melalui departemen atau divisi yang berbeda. Ambil contoh perusahaan teknologi yang memproduksi telepon atau manufaktur, menjualnya melalui pusat distribusi atau merchandising, dan menyediakan perbaikan dan pemeliharaan atau servis. Sebuah restoran menggabungkan bahan-bahan dalam pembuat makanan atau manufaktur, menjual sebotol bir dingin, merchandising, dan menyediakan tempat makan atau layanan. Kepemilikan tunggal. Bentuk usaha kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal adalah bisnis yang dimiliki oleh hanya satu orang, mudah diatur dan paling murah di antara semua bentuk kepemilikan. Pemilik menghadapi tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya, kreditur bisnis dapat mengejar aset pribadi pemilik jika bisnis tidak dapat membayarnya. Bentuk kepemilikan tunggal biasanya diadopsi oleh badan usaha kecil. Keuntungan dari kepemilikan tunggal: mudah diatur, pemilik memiliki kendali penuh atas keputusan bisnis. Kekurangan dari kepemilikan tunggal: tidak ada status hukum independen, pemilik bertanggung jawab atas kewajiban bisnis. Sumber dana terbatas. Kemitraan. Kemitraan dimiliki oleh dua orang atau lebih yang menyumbangkan modal untuk menjalankan bisnis. Pada mitra membagi keuntungan bisnis di antara mereka sendiri berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dalam kemitraan umum, semua mitra memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Dalam kemitraan terbatas, setidaknya satu mitra adalah mitra terbatas. Para kreditur tidak dapat mengejar kekayaan pribadi sekutu komanditer. Keuntungan kemitraan: lebih banyak sumber modal, sumber daya, pengetahuan, keterampilan dari lebih banyak orang dibandingkan dengan kepemilikan tunggal. Lebih mudah untuk mengatur, mengelola, dan mengontrol dibandingkan dengan korporasi. Kekurangan kemitraan: tidak ada status hukum independen dan mitra umum dapat bertanggung jawab atas kewajiban bisnis. Kemungkinan perbedaan pendapat antara mitra, sumber modal yang terbatas, dan potensi pertumbuhan yang tertahan dibandingkan dengan korporasi. Perusahaan. Korporasi adalah organisasi bisnis yang memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari pemiliknya. Kepemilikan